Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami di seputar Ranah Minang. Hari ini, kami mengajak sahabat semua untuk ikut dalam sebuah perjalanan sederhana, namun bermakna, menyusuri jalan dari Duri menuju Dumai, Provinsi Riau. Selain menikmati keindahan alam, tujuan utama kami adalah bersilaturahmi ke beberapa rumah perantau Minang, lalu berkunjung ke Pantai Dumai. Kami memulai perjalanan dari Kota Duri, kawasan yang dikenal sebagai pusat industri migas di Riau. Dari sini menuju Dumai, jaraknya sekitar 75 km, bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam berkendara lewat jalan lintas Sumatera. Sengaja kami tidak melewati jalan tol, karena ingin menikmati perjalanan di jalur utama yang memang telah digunakan sejak dahulu ini, baik untuk ke Dumai, ataupun untuk melanjutkan penyeberangan ke Batam, Tanjung Pinang, dan daerah di Kepulauan Riau lainnya. Di sepanjang perjalanan, mata dimanjakan oleh deretan pohon sawit, hutan akasia, dan sesekali truk-truk besar yang melintasi jalur industri. Namun di balik lalu lintas yang padat, ada ketenangan yang muncul. Jalan mulus, dan niat kami untuk silaturahmi dengan karib kerabat yang menghangatkan hati. Mari tanam sawit dulu. Bersama Adelia, bersama Arika. Arga Fadilah Amri, Oh, nge-vlog Bu. bersama Ibu Dengan drivernya. Bang Adil. bernama Akbil Razak Andri. Wap. Di belakang ada Ama. Mama. Halo. Sini. Sesampainya di Dumai, kami disambut hangat oleh keluarga perantau Minang yang telah lama menetap di sini. Senyum ramah, rasa rindu dan suasana rumah yang penuh nuansa Minang, seperti kembali ke kampung halaman sendiri. Astagfirullahaladzim. Kemari dulu atau ke rumah? Sampai itu si Amnya nggak lewat-lewat deh. Nomor teli nak do. Macam tak ada metek deh. Dah do udah mau Orang sekali ada di Facebook tuh. Awak lah ya. Selalu mah mengomennya di Facebook. Ada. Oh, nak do. Kami duduk rumah siram tadi satu. Itu diimbau ada siapa? Lewat jemput. Nah, sini ada rumah. Apa? Bang Ama, ada orang kampung mau datang. Pasti tuh Lena-Leni itu kan. Bang Ama mau tahu. Saling bertukar cerita, tentang rantau, tentang kampung halaman, tentang harapan anak-anak, dan bagaimana nilai-nilai Minangkabau tetap terjaga walaupun jauh dari tanah asal. Tinggal jalan-jalan terusnya. Pastinya rumahnya tinggal sih masih mana sekolah. Oh, itu cek nih kan. Bang, Sherlock siapa? Rumah apa sejam perjalanan lo dari rumah mama aja. Salam. Ini Kan nomor 2. Nomor 3. Itu kan. Berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain, sehingga tanpa terasa hari semakin larut. di situ lah situ. Dan yang tidak lupa adalah berfoto bersama, karena momen-momen seperti ini, tentu tidak selalu ada. Salah satu hal yang paling menginspirasi, adalah semangat mereka menjaga adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabulah, tetap hidup dalam keseharian, dan bahasa Minang yang fasih, meski berada di bumi Riau. Setelah melepas rindu, keesokan harinya kami diajak berjalan santai ke Pantai Koneng,
salah satu destinasi favorit warga lokal Dumai. Sesampai di sini, terasa angin laut berhembus lembut membawa aroma asin khas pantai. Remaja dan pelancong yang datang, bercengkrama di bawah tenda sambil menghadap ke laut lepas, dan pedagang sibuk melayani pembeli. Iya. Yang dia lunak banget. Minum air kelapa muda, di tengah-tengah terik panas matahari pantai Dumai, menjadi pilihan tepat sebagai minuman pelepas dahaga. Dibantu kita bahagia. Kami duduk santai, sambil menikmati keindahan langit sore yang perlahan berubah jingga. Sungguh, ada kedamaian luar biasa saat menatap laut lepas, melihat kapal dan perahu berlayar di tengah sana, dan menyadari bahwa rantau bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi juga tempat tumbuh dan mencipta harapan. Tidak jauh dari pantai ini, juga terdapat salah satu tempat wisata yang sudah beroperasi, adalah Dumai Eco Park, yang terletak di tepi pantai Teluk Makmur. Di sini tersedia mini zoo, arena aviari, burung, wahana berkuda, kolam renang, sirkus dan lainnya. Tempat ini cocok sebagai destinasi edukatif dan rekreasi keluarga di pantai. Menurut informasi, Kota Dumai juga sedang mengembangkan kebun binatang seluas sekitar 40 hektar yang akan berada di kawasan dekat pantai, dengan zonasi area mamalia, unggas, binatang buas, hingga area edukasi dan konservasi satwa. Sebelum pulang ke rumah, kami singgah di Masjid Al-Idrus, yang berjarak sangat dekat dengan SPBU Pertamina Mundam, untuk menunaikan sholat Asyar. Karena berdekatan dengan SPBU Mundam, sehingga secara umum masjid ini sering disebut sebagai Masjid Al-Idrus SPBU Mundam Dumai. Dalam hembusan angin sore dari arah laut, dan cahaya mentari yang perlahan memudar, jamaah dari berbagai penjuru, baik warga lokal, pekerja, perantau, hingga musafir yang tengah dalam perjalanan datang untuk menunaikan sholat. Kini, masjid ini terus berkembang. Lantainya yang sejuk, desain yang bersih, dan suasana yang tenang menjadikannya tempat yang nyaman untuk bermunajat. Masjid Al-Idrus bukan hanya rumah Allah. Ia adalah rumah hati, tempat bertautnya iman, pelipur rindu bagi perantau Minang di Dumai, dan pengingat bahwa dimanapun kaki kita berpijak, selalu ada ruang untuk sujud kepadanya. Ayo, jika suatu hari Anda melewati jalan lintas Dumai Mundam, sempatkanlah singgah. Bukan hanya mengisi bahan bakar kendaraan, tapi juga mengisi rohani yang mungkin mulai letih menapak jalan dunia. Jika kamu suka dan tertarik dengan informasi dari seputar ranah Minang ini, silakan tekan like, subscribe, dan bagikan kepada sahabat yang lain. Terima kasih.